Legends! Impact! Bingung, ya lumayan bingung tapi nggak ya apa ya? Rada bingung juga sih bahasnya baru ini kan bicara masalah kebahagiaan perasaan di satu buah. Ya memang episode 45 ini yang notabene juga tinggal dikit lagi sejauh utama ini benar-benar ya cukup menjawab banyak hal dan akhirnya satu hal yang selama dilakukan sama Baku akhirnya bisa terselesaikan. Jadi langsung aja mulai bahas ya. Kamera Terset episode 45. Dan episode 45 ini bisa dibilang pembukanya cukup beda ya, karena kali ini yang menarasikan pembukanya itu ternyata bukan Baku, karena kan Baku kan dianggap sudah menghilangkan di episode kemarin. Jadi ya kali ini yang jadi narasinya yang jadi naratornya adalah Hidingnya sendiri. Jadi cukup unik sih pembawaannya. Dan ya episode ini juga langsung dibuka dengan momen dimana Nemo yang nggak tiba-tiba langsung bangun di tempat yang normal seperti setelah dia disukai sama Lady kemarin ya, tapi dia kayak bangun di satu tempat yang kayak creepy banget kondisinya tuh, yang kayak gelap dan juga suram gitu. Dan pas dia keluar kamar, pas dia keluar kan dia coba nyari orang kan, dan itu sama sekali nggak ada orang satupun loh di kota itu, benar-benar sepi, nggak ada satu orang pun, bahkan benar-benar sepi sampai nggak ada, yang ada cuma Nemo doang itu isinya. Dan pas dia lagi bingung nyari orang itu, dia sempat ke distract sama satu poster ya yang ada yang nempel di sebuah sebuah kaca bangunan itu, yang itu kayak poster iklannya ada gambar dirinya sebagai model iklannya, dan ada tulisan ini Recall the Dream. Jadi kayak ini patut ditandai dulu ya, ini kalimat Recall the Dream ini bisa jadi kata kunci buat episode kali ini loh. Dan udah setelah Nemo lihat nama itu, dia langsung bangun dan ternyata itu cuma mimpi. Jadi Nemo langsung bangun dan kondisi kamarnya juga benar-benar beda sama yang pas diadakan awal tadi. Kamarnya benar-benar ya, kondisi kamar benar-benar kayak rapi dan juga imut banget lah, karena khas kamar cewek gitu. Dan dia bangun juga langsung disambut sama The Lady yang kali ini jadi benar-benar full jadi ibunya Nemo. Ya, dan terjadi percakapan santai aja di antara mereka berdua, di mana Nemo juga nunjukin kalau dia itu dapat job sebagai pemeran dapat job baru ya, dia sebagai pemeran utama di sebuah film, dan dia nunjukin naskahnya ke ibunya dengan bangga. Dan bahkan ibunya juga ngomong ibunya kayak ngomong kalau mimpinya Nemo itu udah terwujud gitu di sini. Tapi meskipun kayak agak gimana ya, itu Lady ngomong kayak gitu kayak agak sedikit ada penekanannya, kayak seperti kayak mencoba meyakinkan Nemo kalau memang setelah Nemo memang bermimpi hal itu ya, dia mimpinya pasti bakal terwujud. Jadi kayak agak sedikit ditekankan gitu kata-katanya The Lady di sini. Ya udah, setelah itu mereka sarapan bareng, dan setelah sarapan Nemo langsung berangkat ke tempat syutingnya. Dan di sini juga dia diantar sama si Minami yang di sini jadi manajernya si Nemo. Jadi ya kayak bisa dibilang kayak orang-orang di sini dimunculkan lagi tapi dengan peran yang berbeda-beda ya. Ya kalau Minami sih ya nggak benar berbeda ya, karena memang kan dia punya side job sebagai manajer talent kan, meskipun ya job aslinya dia ini kode number 17. Tapi kali ini lebih spesifik, dia jadi manajer Nemo di sini. Dan ada bagian di mana itu kayak kayak sedikit ada monolognya The Lady yang bilang kalau dirinya lah yang sudah menciptakan dunia ilusi ini. Jadi ini terbukti kalau dunia Nemo sekarang itu bukan dunia asli, tapi dunia ilusi yang diciptakan sama The Lady Phantom. Dan bisa dibilang ya gimana ya, bisa dibilang kalau dunia ini ya si The Lady Phantom inilah yang notabene kayak ampunya dunianya gitu loh. Jadi ya memang benar-benar katakanlah admin dunianya lah bisa dibilang di sini. Dan yang untuk Nemo sendiri ya udah singkatnya dia pergi ke tempat syuting, dan ya bisa dibilang dia menjalani proses syutingnya dia di sana. Dan ini kayak gimana ya, aku kayak lihat proses syutingnya itu kayak ini berasa kayak dilihat ini kayak behind the scene-nya Toei gitu. Mirip sih. Jadi kayak mulai dari perkenalan case-nya, ketika salam kayak ucapan salam dari para case-nya ke para staff yang ada di sana, terus juga mulai syutingnya. Jadi benar-benar persis sih. Dan ya kalau syuting juga ada perlu dibahas ya. Mungkin cuma ini ada penampilannya dari Pak Fujimi sama Nasuka ya muncul lagi, tapi sebagai anggota kepolisian ya, bukan produser semacamnya, tapi bagian perwakilan dari kepolisian, karena kan katanya filmnya Nemo ini
memang ada hubungan dengan pihak kepolisian yang bisa dibilang juga ada ngasih lampu hijau biar bisa syuting. Jadi ya bisa dibilang Pak Fujimoto sama Nasuka ini posisinya itu sebagai pengawas langsung dari pihak kepolisiannya biar mastiin syuting filmnya ini lancar-lancar aja kayak gitu. Nah pas syutingnya berjalan lancar, tapi tiba-tiba terjadi satu fenomena yang tidak biasa ya, di mana waktu setelah pengambilan gambar adegan terakhir, tiba-tiba semua stuntman yang ada di depan layar itu, yang ada di sekitar Nemo itu tiba-tiba kayak menghilang secara misterius tepat di depan mata. Pak Fujimoto sempat mengira itu kayak efek CGI kan, tapi ternyata enggak, itu mereka benar-benar hilang begitu aja di depan mata, kayak hilang terurai gitu loh. Itu bikin si Nemo ya juga otomatis ya bingung kan, karena kok tiba-tiba banyak orang hilang gitu, apalagi juga semua staff dia juga panik kok tiba-tiba mereka hilang gitu aja, nggak bersisa gitu. Dan udah pulangnya kan pas dia pulang si Nemo cerita soal ini ke The Lady Phantom, ke ibunya, dan ibu juga kayak nggak percaya gitu, kayak nggak mungkin hal itu kejadian ya, kayak dia mikir kayak gitu. Cuma dia tetap berusaha menenangkan Nemo kan, dan singkat cerita ya dia nyuruh Nemo buat tidur dulu. Dan pas ini momen yang cukup agak creepy sih, di masalah setelah The Lady Phantom itu keluar dari kamarnya Nemo, dia kan lagi jalan di lorong rumahnya kan, di lorong kamar itu kan, dimana kayak lorong tiba-tiba kayak suasana jadi gelap, terus lampunya itu kedap-kedip kayak udah mau mati gitu. Dan dalam kondisi itu juga dimana tembok kayak cat tembok itu kayak bisa dia kayak catnya kayak akan nantang ngelontok atau kayak ketumpahan cairan kayak darah gitu. Anjir itu creepy, itu jujur aja agak serem sih. Jadi kayak agak mirip-mirip adegan di film The Shining kalau bisa dibilang sih. Dan dia juga masih kepikiran soal kejadian itu yang diceritain sama Nemo. Karena dia merasa dunia buatan ini nggak mungkin sih bisa dimasuki orang lain, nggak mungkin bisa diinterupsi sama orang lain gitu. Karena ya ini kan dunia benar-benar dibuat seperfect mungkin sama dia, sampai nggak bisa, dan juga benar-benar sudah dibuat biar nggak ada siapapun yang bisa menginstruksi dunia tersebut, kecuali dia menyadari satu hal, ada satu sosok yang mungkin yang diyakini sama The Lady Phantom kalau sosok inilah yang mungkin melakukan intervensi ke dunia ilusi buatannya itu. Tapi hasil berdiungkap siapa di sini, dan sininya langsung berpindah lagi ke Nemo yang lagi-lagi mimpi juga hal yang sama. Jadi ini kayak kelanjutan dari mimpi di adegan pertama tadi, yaitu dia lagi lari nyari orang, dan dia tiba di sebuah bangunan ya, dan pas di bangunan itu dia tiba-tiba kayak dikejutkan dengan suara langkah kaki kan, dan juga ada kayak penampakan sebuah bayangan orang gitu. Ini bayangan orang sih yang kayak perlahan dan deketi dia, dan itu bikin si Nemo takut gitu. Akhirnya dia kabur, tapi semakin dia kabur tuh bayangan dan suara langkah kaki itu mengikuti dia terus gitu, sampai akhirnya dia ke pojok di satu ruangan, dan bayangannya makin dekat, dan kayak tangannya kayak udah mau nyekek si Nemo, dan pas tangannya udah benar-benar sampai depan Nemo, langsung Nemo kebangun lagi. Dan akhirnya akhirnya kejadiannya juga ini jangan ada sesuatu lagi nih sama Nemo ini. Dan besok paginya kan akhirnya Nemo cerita ke ibunya lagi kan soal mimpinya itu, dan ya masih tetap coba ditenangkan sama ibunya biar kata kepikiran. Bahkan ibunya juga bilang kalau untuk hari ini dia sudah menyewa seorang pengawal buat nemenin Nemo biar Nemo itu nggak ketakutan gitu. Dan pas sudah dia mau berangkat, coba tebak siapa pengawal yang disewa sama The Lady? Yap, sang penahan Doxley alias Odaka Kensei alias Nox. Jadi ralat ya, bukan orang pencari bakat atau semacamnya. Ternyata dia tetap dari pihak kepolisian, tapi disewa sama The Lady buat ngawal Nemo. Lah, ternyata si pengawalnya si penahan Doxley dong. Ya udah singkatnya di situ akhirnya mereka berangkat ke tempatnya Nemo kan, di mana itu kan ada sebuah acara konser gitu. Konsernya kayaknya tuh konser ulang tahunnya Nemo ya. Ya kayak live konser gitu modelnya, jadi Nemo bakal tampil di sana, ditonton sama banyak penggemarnya dia. Dan ya ini misalnya, dan juga tiba-tiba pas udah kan mereka kan ada singkatnya kan langsung mulai konsernya kan, nyanyi lagu Nemo Emotion ya kalau yang dia ini. Ya ini lagu originalnya Nemo yang katanya Bang Reza itu lagunya jelek sih katanya ya. Dan pas itu baru pas lagunya masih di bagian intro aman semuanya aman, terus juga penonton juga suara bahagia lihat Nemo perform kan.
begitu masuk verse pertama, begitu mau masuk lirik, tiba-tiba pas Nemo balik badan, loh, para penontonnya tuh hilang semua nggak berbekas. Ini bukan hilangnya karena mereka kabur gak mau denger lagunya, bukan. Ini bener-bener hilang ya, kayak kejadian stuntman di hari sebelumnya itu bener-bener hilang gak berbekas, cuma menyisakan ini merchandise mereka yang tergeletak di lantai. Itu bikin Sinema langsung bingung lagi kan. Makanya juga pas Odaka kesana juga buat periksa juga, dia juga nggak tahu nih kenapa kok tiba-tiba orang-orang di sana hilang, kayak bener-bener hilang gitu aja, kayak nggak ada jejaknya sama sekali, bener-bener langsung hilang gitu. Jadi di sini Nemo langsung kepikiran kan, nggak soal mimpinya dia di malam sebelumnya itu, yang kalau menurut Nemo itu sepertinya ada hubungannya dengan kejadian di mana orang-orang ini menghilang tipsnya tiba-tiba. Ya si Odaka juga sempet nyenangin Nemo karena ya ini itu cuma mimpi, jadi kamu tenang aja gitu. Tapi ya gimana, gak kepikiran dong, kasusnya kayak saling berhubungan banget gitu. Orang dia mimpi kayak gini, mimpi ada di dunia yang gak ada orang sama sekali, tiba-tiba orang di depannya banyak yang hilang gitu, ya gimana gak kepikiran kan. Dan pas si Nemo kayak menyadari sesuatu ya, dia nyoba noleh ke belakang. Nah ini momennya rada jump scare sih jujur aja. Tiba-tiba dia noleh, tiba-tiba udah ada mukanya si Oblivion Core Nightmare tepat depan mukanya Nemo. Itu gimana gak kaget coba Nemo kayak gitu tuh. Jadi ya terungkap di sini kalau ternyata sosok yang mengintervensi dunia ilusinya The Lady Phantom adalah si Oblivion. Dan dia memang melakukan itu karena apa? Dia merasa kalau ya dunia ilusi buatan yang ada di depan sama Nemo sekarang itu nggak berguna, dan makanya sama dia itu orang-orang yang mau dihilangin semua sama si Oblivion. Tahu udah dia langsung Oblivion pindah tempat sambil nempuk, nah terus pindah mereka ke tempat lain, dan di sini langsung diserang dia sama si Phantom Core Nightmare. Dan ternyata terungkap kenapa kok si Oblivion tuh kayak mengintervensi dunia ilusi buatannya si Phantom Core Nightmare, karena dia itu merasa itu kayak bentuk kekesalan dia, karena sebelumnya dia sudah dibohongi sama si Phantom Core Nightmare. Ini kejadian tepat setelah semua orang itu menghilang setelah terkena hujan kelapa bunganya si Oblivion. Jadi ya setelah itu kan ada si Phantom kan bawa Nemo ke tempatnya para Core Nightmare kan, yang ada yang ke domainnya mereka itu loh. Terus di situ juga akhirnya dan di situ udah si Oblivion tuh kayak membuka badannya, kayak buka pintu gitu ya. Jadi kayak ya ini kayak adegan di mana para Nightmare kalau mau outbreak ke dunia nyata, dan dia tuh ngehipnotis Nemo biar dia tuh masuk ke dalam dirinya, biar si Oblivion itu bisa outbreak ke dunia nyata. Tapi ternyata Nemo yang memasuki badannya si Oblivion itu bukan Nemo yang asli, tapi itu adalah bagian dari ilusinya si Phantom Core Nightmare, biar untuk mengelabui si Oblivion Core Nightmare. Sementara Nemo originalnya ya udah disembunyikan tadi mana, mungkin udah dimasukin ke dunia ilusinya si Phantom mungkin aja. Tapi ya karena hal itu juga ada si Oblivion itu jadi kesel gitu, karena dia itu merasa dibohongi gitu kan. Udah sama dia dimanfaatin, dia langsung dibohongi pas tujuannya udah mau kecapai gitu. Makanya dia akhirnya ngincer Nemo lagi. Awalnya dia itu kayak bingung harus gimana cara masuk ke dunia dari Phantom, sampai akhirnya ada satu momen di mana dia bisa masuk dan akhirnya bisa langsung nemuin Nemo. Nah pas dia ketemu sama menemukan si Nemo itu ya pas si yang di mimpi sebelumnya dia ada mimpi Nemo dikejar bayangan misterius, itu ternyata bayangan itu adalah bayangnya si Oblivion. Dan jadi memang bisa dibilang cukup mengerikan juga ya. Kalau Nightmare sekuat Oblivion itu bisa kayak mau outbreak, ini bisa dibilang ya tujuannya si Oblivion ya bisa dibilang ya kayak tujuan khasnya para Nightmare di awal-awal serial lah ya, yang notabene pengen mewujudkan mimpi buruk paling buruknya dari si inangnya, untuk kemudian itu dia bakal mempengaruhi inangnya untuk masuk ke dalam dirinya biar dia bisa outbreak ke dunia nyata. Ya kasusnya mirip-mirip inilah, kayak mirip-mirip kayak kasusnya Pak Fujimi ya di episode awal-awal Senju, yang pas dia tuh pas outbreaknya bom Nightmare, terus juga pas para bocil-bocil yang jadi korban outbreaknya si Disaster Nightmare, ya mirip itulah bisa dibilang. Jadi itu kayak konsep awalnya itu dipakai lagi di sini, kayak wah kayak udah lama gitu ya, kayak nggak lihat kayak prosesnya para Nightmare itu mau outbreak kerjanya kayak gimana gitu kan. Selama ini kan nggak pernah dilanjut lagi kan, setelah pasca prekognitif itu benar-benar udah ngilang aja tuh konsepnya itu, dan ini dipakai lagi. Dan karena hal ini juga akhirnya singkatnya ya udah si Oblivion tuh langsung balik menyudutkan si Phantom, dan akhirnya Phantom juga seperti belenggu pakai kayak
akar bunganya dia, dan di situ akhirnya terungkap kan kedoknya si Phantom sebagai yang adalah The Lady, adalah ibunya Nemo. Ya Nemo di sini kaget kan, karena apa? Ingatannya dia kan udah dihapus sebelumnya, jadi makanya dia nggak tahu di sini kalau The Lady ibunya itu adalah si Phantom Core Nightmare. Dan udah di sini lihat Oblivion juga langsung membelenggu si Odaka sama Minami juga ada di sana kan. Sambil dia langsung buka badannya dia dan langsung hipnotis si Nemo yang Nemo original, dihipnotis biar mendatangi dia buat masuk dalam badannya. Dan ini juga udah benar-benar genting kan, udah mah Nemo itu kokonya kayak gitu, tiba-tiba harus terus si Oblivionnya tuh yang juga kekuatannya juga gak main-main, bakal outbreak. Ini juga pasti bakal mengerikan banget kan kalau misalnya si Oblivion benar-benar bisa outbreak di sini. Dan pas sudah di detik-detik terakhir, tiba-tiba Baku langsung dengan epicnya muncul dan langsung melakukan superhero landing yang bikin si Oblivion langsung kepental. Wow, itu benar-benar tiba-tiba banget. Apalagi Baku juga munculnya udah dalam wujud Zetsu ekstrim. Jadi benar-benar udah langsung dia muncul kayak langsung muncul dengan gagah gitu, dan bikin semua orang jadi langsung bingung kan di sini, kayak tiba-tiba muncul kayak gitu. Dan langsung ini si Baku ngomong tajuk misinya dia kali ini yaitu apa? Recall the Dream. Jadi ya kalimat Recall the Dream yang muncul di awal tadi itu adalah tajuk misi dari Baku kali ini. Sebetulnya tajuk misinya Baku sama Nemo. Dan udah sini ya langsung setelah itu juga langsung si Baku langsung melakukan pertarungan cukup sengit dengan antara dia dengan si Oblivion Core Nightmare. Jadi itu pertarungan bisa dibilang cukup menarik loh pertarungan ini, karena ada beberapa kali bisa dibilang kayak ini Zetsu Extreme karena bisa mengungguli kemampuannya si Oblivion Core Nightmare loh. Jadi kan ada beberapa momen di mana si Oblivion itu kepukul di sini kayak ini serius nih Zetsu Extreme sekuat itu. Kayak nggak berasa perlawanannya, kayak kurang berasa gitu, kayak beda jauh sama pas dia lawan katastrofi kemarin kan, yang tetapi benar-benar mati-matian banget. Jadi di sini kayak gampang banget jadi si Oblivion itu kena damage gitu. Apalagi juga ada beberapa momen itu di mana pas setiap kali serangannya si Zetsu Extreme itu kena si badai si Oblivion, kan ada kayak muncul kayak pancaran-pancaran gelembung gitu kan, yang ternyata gelembungnya itu isinya tuh adalah ingatannya Nemo. Lebih tepatnya itu ingatannya Nemo soal Baku yang notabene juga langsung mengarah ke Nemo dan masuk lagi ke tubuhnya Nemo. Jadi kayak semakin sering Baku melancarkan pukulan ke si Oblivion, muncul gelembung-gelembung lagi, gelembungnya masuk ke tubuhnya Nemo gitu terus. Tapi akhirnya di satu titik akhirnya si Nemo akhirnya inget dengan Baku yang jadi Kamen Zetsu. Dan itu bisa bilang wah ini battle-nya gila sih. Jadi momen epic itu berasa banget, apalagi juga ditambah dengan BGM-nya juga benar-benar bagus ya. Ini kan makanya ini BGM yang dipakai pas mereka battle ini kan itu BGM yang sama dengan pas waktu episode awal-awal muncul awal Korea Hajat balik lagi jadi Kode Number 6 kan. Itu BGM-nya sama kayak tapi belum rilis ini kan, belum terdiri ya. Aku penasaran nih lagunya judulnya apa, aku ngecek tuh kok nggak ada judulnya, tapi judulnya itu bisa dibilang yang bikin epicnya juga BGM-nya sih benar-benar wah, kayak berasa intens itu berasa gitu, meskipun ya memang Oblivionnya kayak gampang banget dikalahin di sini loh. Dan bahkan ini kan ada ditutup serangannya, pertarungan ditutup dengan si Baku yang melancarkan tebasannya menebasi Oblivion pakai Breakout Seseri dia yang udah dipasang sama Extreme Rise Capsule. Ya sempat kena, tapi ya pas melakukan tebasan kedua si Oblivionnya keburu kabur di sini. Jadi ya belum benar-benar menang karena Oblivionnya keburu melarikan diri di sini. Dan karena dia melarikan diri, otomatis kan itu bikin belenggu bunganya dia itu yang membelenggu orang-orang lainnya itu lepas kan dari, dan begitu, dan termasuk juga The Lady di sini. Jadi begitu The Lady itu lepas dari belenggunya si Oblivionnya kabur, langsung dia berubah jadi Phantom Core Nightmare dan langsung gak pakai basa-basi langsung nyerang si Baku dong. Jadi kayak benar-benar nyerangnya membabi buta banget, karena dia itu merasa kayak ya gimana ya, itu kayak bentuk kekesalannya dia juga sih. Udah mah dunianya tuh ternyata ada yang interupsi, terus juga ada bagian ternyata Nemo masih aja dijajah sama si Oblivion. Belum lagi sekarang Zetsu muncul lagi dan bahkan berhasil mengembalikan ingatan namanya Nemo. Gimana enggak pusing ya si Phantom kalau kena kayak gitu aja. Makanya dia langsung nyerang Baku secara membagi buta di sini. Tapi ya ternyata Baku masih bisa ngimbangi ya kekuatannya si Phantom di sini. Bahkan ini bisa dibilang pertarungan cukup menarik ya antara si Baku versus Phantom ini, karena ya ini kayak penggambaran antara kekuatan manipulasi mimpi
melawan kekuatan ilusi. Jadi kayak wah ini secara kalau dipikirkan lagi biasanya kekuatan mereka cenderung seimbang loh. Dan memang benar aja kan, memang dari segi pas mereka bertarung ya memang mereka berdua itu cenderung imbang karena mereka masih bisa saling balas serangan gitu loh. Dan pas si Baku itu mau melakukan penghabisan dengan rateknya dia, ternyata ya awalnya kena memang, tapi ternyata yang kena itu cuma ini bayangannya si Phantom, karena Phantom dengan PD bilang kalau Baku itu nggak akan bisa mengalahkan diri yang punya kekuatan ilusi. Jadi ya karena memang memang kondisinya udah nggak mungkin menang karena memang mereka saling berimbang sih, ya udah ada si Baku langsung kabur bawa Nemo ke tempat lain kan, sampai dia buka pintu Zetsu ekstrimnya dia, dan ternyata dia langsung dibawa ke Zetsu Room. Jadi udah ini terjadi jadi ya akhirnya Nemo berterima kasih ke Baku kan karena dia udah ingat semuanya, dan dia juga bingung sih gimana kok Baku bisa tiba-tiba muncul lagi di sini. Dan ya si Baku cuma bilang kan ya kan aku udah berjanji kan kalau aku akan menyelamatkan dirimu. Nah pas dia ditanya sama Nemo kayak gitu, dia langsung ngomong, "Ohayo Nemo, selamat pagi Nemo." Dan udah langsung scene-nya berpindah, langsung transisi cepet ke bagian dimana Nemo yang lagi tertidur. Akhirnya Nemo dunia nyata ya ini, Nemo yang dunia nyata terbangun dari tidurnya dan langsung disambut dengan hangat oleh Baku versi dunia nyata, yang dia langsung bilang, "I found you." Wow. Dan langsung kameranya langsung beralih sorotan ke arah meja di mana ada Zetsu Extreme Driver sama Extreme Rise kapselnya Baku yang ditaruh di sana. Dan udah episode-nya berakhir. Dan ini pertanyaan terbesarnya adalah gimana caranya Baku bisa muncul lagi setelah dia dilenyapkan sama si Oblivion? Itu pertama. Dan yang kedua, itu gimana ceritanya Nemo yang versi dunia nyata bisa ada di Zetsu Room? Karena di sini benar-benar gak dijelasin sama sekali loh di sini. Dan kayak hampir nggak ada clue sama sekali soal jawaban dari dua pertanyaan ini tadi. Kayak perihal gimana Baku bisa balik lagi, terus juga gimana Nemo bisa tiba-tiba ada di Zetsu Room, itu nggak dijelasin di sini. Tapi karena kamera di akhir adegan itu ada kamera itu kayak nyorot ke bagian belt sama kapselnya Baku, belt Zetsu Extreme sama kapsel Zetsu Extreme-nya Baku, sepertinya itu kayak jadi satu-satunya hint ya. Kalau sepertinya dua pertanyaan ini jawabannya ya ada hubungannya sama kekuatannya Baku sebagai Zetsu Extreme. Jadi ya kayak mau menunjukkan kalau kekuatannya Zetsu Extreme itu memang benar-benar sehebat itu loh, sampai bisa membuat Baku itu kembali lagi setelah dihilangkan, dan juga bahkan bisa menemukan lokasinya Nemo yang dunia nyata, di mana kan memang Nemo dunia nyata sebelumnya kan hilang kan, gak diketahui keberadaannya, tapi tiba-tiba bisa ketemu lagi. Ini gimana caranya gitu. Dan sepertinya sih jawaban ini detailnya bakal kejawab nanti di episode berikutnya ya kayaknya loh ya nih, karena kalau aku di preview sepertinya memang bakal ada kelanjutan Asia Baku ya di episode 46 nanti, yaitu kayak mengembalikan ingatannya Nemo yang lainnya. Dan terus di sini adalah soal Odaka yang kayak Nemo bakal yang lagi sama Odaka di sini. Dan juga bahkan sepertinya ya Odaka juga bakal melakukan pertarungan akhirnya dengan antara dirinya dengan si Phantom Horn Nightmare. Karena di sini juga terlihat kalau si Odaka itu akhirnya bisa berubah lagi menjadi Kamadera Nox Midnight Shadow, dan langsung terjadi pertarungan antara dirinya dengan si Phantom Horn Nightmare. Dan sebenarnya bakal jadi pertarungan terakhir cukup sengit di antara mereka berdua ini. Jadi ya ini apalagi juga sini Baku juga bilang kalau satu-satunya hal yang bisa menandingi kekuatan ilusinya si Phantom hanyalah kekuatan kegelapan dari si Kamadera Nox. Jadi ya sepertinya memang cuma Odaka yang bisa mengungguli si Phantom gitu. Jadi kayak kekuatan ilusi ditutupi sama kekuatan kegelapan. Kayak sih gitu ya konsepnya ya. Wah gila sih. Sepertinya memang episode-nya benar-benar cukup bikin mind blowing ya, apalagi pas momennya Baku tiba-tiba muncul tuh. Jujur aja aku pas bagian tuh loncat aku gara-gara gak expect loh, tiba-tiba langsung muncul dengan epic dia terjun dari langit langsung boom, langsung superhero landing. Itu gila sih. Aku benar-benar kayaknya kalau bisa ada momen epic ini. Dan ya udah nih episode-nya memang masih bersambung dan masih banyak misteri, dan sepertinya memang bakal diungkap di episode nanti. Dan ya mengingat ini udah akhir bulan Juli, sepertinya memang gak lama lagi bakal tamat ya. Pilihku ya antara episode 49 atau 50 sih tamatnya Zetsu nanti. Jadi memang sudah, dan jadi episode 45 ini ya start point-nya untuk menuju saga-saga akhirnya nanti gitu. Yang kalau rumornya kan ya mereka bakalan Oblivion kan, tapi ya masih belum tahu sih. Tapi ini ya sebenarnya ini
titik awal untuk menuju saga akhir dari Kamen Rider Zetsu nanti. Jadi oke lah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini, kasihkan video ini, subscribe juga channelku, kasihkan mau ke channel ini. Kalau ada yang mau kalian menambahkan, bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih di kolom komentar bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pasien 412.